program kegiatan dari himpunan mahasiswa jurusan akuntansi yaitu tutor sebaya ini. Di sini kita akan membahas mata kuliah pada semester 2. Kali ini yaitu mata kuliah yang akan dibahas pengantar akuntansi 2 yang akan dijelaskan oleh Kak Fitri Navitasari atau Kak Tata. Dimohon para peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua yang udah gabung di Microsoft Team pada pagi hari ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih, ini aku perwakilan dari HMJ Akuntansi buat teman-teman semua yang udah ikut berpartisipasi dalam acara kita, ada tutor sebaya. Jadi nanti di sini kita ini ya lebih ke kayak diskusi aja ya. Jadi nanti di sini aku nggak kayak ngajarin kalian, tapi lebih tepatnya kayak kita diskusi bareng tentang pengantar akuntansi 2. Nanti kita referensinya itu dari soal UAS tahun kemarin gitu. Jadi nanti buat teman-teman di sini walaupun aku mungkin semesternya lebih di atas kalian, tapi belum tentu aku di sini lebih benar, belum tentu aku di sini lebih bisa daripada teman-teman semua yang baru kebanyakan di semester 2 gitu ya. Jadi nanti kalau semisal nih pas aku jelasin aku ada salah, kalian bisa langsung ini kok gini. Nah, nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, langsung aja ditanyakan. Kalau semisal aku bisa jawab, langsung aku jawab. Tapi kalau misal aku nggak bisa jawab, mungkin teman-teman yang ada di sini bisa bantu jawab aku, atau mungkin kalau sama-sama kita belum tahu, ya kita cari jawabannya bareng-bareng, terus nanti kita diskusikan di kelas ini, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin langsung aja, mungkin buat teman-teman ini yang join lewat laptop ataupun lewat HP, salah satu medianya bisa sambil dibuka soal yang kemarin udah di-input di link dari HMJ Akuntansi sendiri. Nanti sambil kita kupas satu persatu dari soal-soal dari UAS tahun kemarin ya. Nah, apa PPT-ku udah keluar belum ya teman-teman? Sudah. Oke. Nah, soalnya udah dibuka ya. Untuk mempersingkat waktu nih. Jadi tuh kalau tahun kemarin tuh kebetulan tuh aku semester 2 itu juga udah online, tapi cuma tuh sistemnya belum serapi kayak sekarang. Jadi dulu tuh masih kayak kita sering gunain WA, terus kita UAS-nya itu juga nggak nentu juga. Jadi ini soal tahun kemarin, kita langsung aja. Soal tahun kemarin itu ada PT Grafika, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Produk yang dihasilkan antara lain itu ada buku tulis, buku gambar, amplop. Terus kemudian berikut ini adalah saldo buku besar PT Grafika 30 November 2015. Nah, di sini, jadi ini itu saldo awal, saldo setelah buku besar, setelah diposting ke buku besar itu kan ada neraca saldo. Nah, neraca saldonya tuh ini teman-teman. Nah, di sini permintaannya itu cuma disuruh buat jurnal penyesuaian aja. Nah, kebetulan jurnal penyesuaian itu mungkin jadi suatu hal yang jadi momok tersendiri sih buat teman-teman dari akuntansi gitu. Soalnya jurnal penyesuaiannya ini tuh nggak tahu ya, dari tahun ke tahun itu selalu yang jadi permasalahan tuh di jurnal penyesuaian, bener kan ya? Nah, soalnya kadang tuh dipahamin itu susah, dan kita sendiri tuh mau ngerjain tuh kadang tuh bingung kayak gini bener nggak ya. Kadang ada yang langsung pakai nominal itu, ada yang kadang harus dikurangi dulu dengan saldo awal gitu. Jadi emang di jurnal penyesuaian ini harus hati-hati sendiri sih. Kadang orang yang udah pintar pun tuh kadang masih kesulitan di jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada data informasi penyesuaian. Yang pertama itu tentang persediaan bahan baku itu ada 9.000, kemudian ada persediaan dalam proses itu ada 2.500, persediaan barang jadi ada 15.000, persediaan bahan penolong itu ada 4.000. Kemudian untuk soal yang kedua itu ada penyusutan aktiva, terdiri dari penyusutan gedung pabrik itu sebesar 10.000 dan
penyesuaian mesin pabrik itu sebesar 7.500. Untuk soal yang ketiga, itu ada upah buruh tidak langsung bulan November yang dibayarkan tanggal 2 Desember sebesar 750. Kemudian yang keempat itu ada perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 350. Kemudian kebetulan angka-angka di sini tuh nggak menggunakan angka-angka yang sampai jutaan. Jadi lebih mudah buat kita kalau misal ada kesalahan bisa langsung koreksi gitu ya. Terus jurnal penyesuaian ini tuh digunakan buat menyesuaikan. Kan kadang kan ada perusahaan percetakan itu kadang kita merencanakan nyetak itu ada 1.000 kok tiba-tiba kok cuma ada 900 gitu. Nah itu yang 100 kemana lah, itu perlu adanya penyesuaian di akhir periode. Jadi seperti itu. Nah mungkin kita nanti langsung ngupas ini. Untuk soal yang pertama ini ada perhitungan fisik. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi tuh kalau di perusahaan itu kita tuh ada namanya kartu persediaan. Jadi di setiap barang itu ada kartu persediaannya satu-satu. Nah, setiap kita ambil kartu persediaan itu, di kartu persediaan itu kita catat tanggal berapa, kita ngambil jumlahnya berapa. Begitupun kalau ada barang masuk seperti itu. Jadi nanti pas di akhir bulan itu disesuaikan tuh yang ada di kertas itu atau enggak di kartu persediaan itu dicocokin, dihitung secara manual itu sama atau enggak. Nah, untuk saldo awal di ini neraca ini enggak semuanya kita gunakan di neraca penyesuaian. Jadi kita sesuaikan aja yang ada di soal seperti itu. Langsung aja. Mungkin kalau ngomongku kecepatan nanti teman-teman kalau ketinggalan bisa langsung ngomong aja ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung lewat chat aja atau nanti di akhir kalian bisa raise hand seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu tadi ada persediaan bahan baku. Jadi persediaan bahan baku itu kalau di neraca itu sebesar 40.000. Tapi ternyata setelah kita hitung secara manual itu hanya ada 9.000 aja. Terus jadinya kita penyesuaiannya itu untuk penyesuaian saldo, untuk penyesuaian ini persediaan ini teman-teman bisa bisa sedikit bukan dihafal sih, harusnya udah di luar kepala ya. Kalau misal persediaan itu berarti nanti pasangannya itu sama ikhtisar, itu udah hukum paten. Kalau persediaan itu sama ikhtisar. Nah, ikhtisarnya di sini bisa ada dua. Yang pertama itu ada ikhtisar harga pokok produksi sama nanti ada ikhtisar laba rugi. Nah, gimana Kak cara bedainnya? Jadi gini, kalau barang itu belum jadi, itu masih dalam harga pokok produksi. Tapi kalau barang itu udah jadi, berarti kan barang itu udah siap untuk dijual. Jadi barang itu masuknya ke laba rugi, karena kan penjualan itu hubungannya sama laba rugi. Nah gitu, jadi seperti kayak ini ya. Persediaan bahan bakunya ternyata 9.000. Nah, untuk penyesuaian yang pertama, awalnya kita tutup dulu saldo awal. Saldo awal tuh yang mana? Yang ini, yang ada di saldo setelah di neraca saldo setelah buku besar tadi. Jadi ini kita tutup dulu. Jadi anggapannya persediaan yang tadinya itu 40.000 di catatan kita tutup, kita nolkan gitu. Jadi kayak kosong gitu. Nah, akunnya yang pertama itu ada ikhtisar harga pokok produksi, kemudian di kreditnya ada persediaan bahan baku sejumlah 40.000. Jadi sekarang saldo persediaan bahan baku kita itu udah nol, soalnya udah ditutup. Nah, kenapa ikhtisarnya ada di debit? Sekarang gini, persediaan bahan baku itu masuk ke akun aktiva. Nah, akun aktiva itu bertambah kan di debit kan. Nah, ini kita permisalkan kita kurangin dulu, kita nolkan dulu, maka jurnalnya itu dibalik, persediaan bahan bakunya itu dikredit, kemudian ikhtisar harga pokok produksinya itu nanti di debit gitu ya. Terus setelah kita tutup, kita mau sama ini dengan penyesuaian yang ternyata cuma 9.000 doang. Nah, kita buka kembali akun persediaan bahan baku. Untuk akunnya sendiri kita balik. Kan berarti kan ini kayak ada penambahan, tadi udah 0 sekarang ditambah 9.000. Jadi di debit itu ada persediaan bahan baku, kemudian di kreditnya itu ada ikhtisar harga pokok produksi sebesar 9.000. Gini ya. Mungkin udah paham ya untuk persediaan bahan baku. Jadi teman-teman cuma ingat-ingat kalau persediaan bahan baku belum jadi, berarti nanti hubungannya sama ikhtisar. Terus untuk saldo yang pertama itu ditutup, habis itu nanti kita membuka baru dengan nominal sejumlah yang ada di penyesuaian seperti itu.
Terus kita langsung lanjut ke persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses itu nggak jauh berbeda sama tadi persediaan bahan baku. Mereka pasangannya juga dengan ikhtisar harga pokok produksi, karena kan barangnya belum jadi. Nah, caranya sama persis kayak tadi. Yang pertama itu kita tutup dulu yang ada di neraca saldo sejumlah 7.500, kemudian kita buka kembali sejumlah dengan yang ada di penyesuaian 2.500. Nah, nanti di neraca lacur itu yang muncul itu 2.500 ini teman-teman setelah kita sesuaikan gitu. Nah, kan di neraca lacur itu kan ada saldo awal, kemudian ada penyesuaian, kemudian ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi nanti yang muncul itu 2.500 ini. Ini mungkin untuk yang persediaan dalam proses gitu. Sama ya, jadi mungkin teman-teman masih paham sih kalau ini. Kalau soal UAS kemarin tuh nggak susah-susah juga sih sebenarnya. Terus kemudian ini yang ketiga, ini ada persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini di neraca itu jumlahnya ada 20.000. Tapi setelah kita cek secara fisik, ternyata itu besarnya cuma 15.000 doang. Nah, yang 5.000 itu kemana? Nah, itu baru kita sesuaikan. Untuk yang pertama masih sama, caranya kita menutup akun dulu. Nah, karena ini barang jadi itu sebenarnya udah siap untuk dijual, yang nantinya akan menghasilkan laba bagi perusahaan kita. Maka ikhtisarnya di sini itu ada ikhtisar laba rugi, bukan ikhtisar harga produk dalam proses seperti tadi gitu. Nah, di sini besarnya sama, kita menutup dulu ya. Menutup dari akun neraca ini ada 20.000, kita tutup dulu. Penjelasannya masih sama. Kalau persediaan itu harusnya itu di debit, karena ini ditutup jadi persediaannya itu di kredit. Kemudian setelah itu kita membuka kembali nih akun persediaan barang jadi ini sebesar 15.000 sesuai dengan penyesuaiannya. Nah, kemudian di kreditnya juga sama, ikhtisar laba rugi gitu. Jadi kalau nanti semisal ada soal tentang penyesuaian persediaan, langsung diingat, oh kalau barang jadi nanti di ikhtisar laba rugi, ditutup baru dibuka lagi. Kalau yang tadi sebelum persediaan barang jadi seperti barang dalam proses itu berarti nanti menggunakannya ikhtisar harga pokok produksi gitu. Itu udah hukum paten. Sebenarnya kalau teman-teman udah bisa ingat itu nanti bakalan cepet banget ngerjain zona penyesuaiannya gitu. Selanjutnya ini ada persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong ini beda sama tadi. Kalau tadi itu menggunakan ikhtisar, kalau persediaan bahan penolong ini kita menggunakan BOP. Karena bahan penolong ini kan masuk ke salah satu bahan overhead pabrik gitu ya. Jadi kita nggak menggunakan ikhtisar tapi menggunakan BOP. Nah, tapi caranya itu tetap sama. Kita pertama menutup dulu, habis menutup kita membuka kembali. Nah, di sini kan di neraca itu ada 12.000, maka di debitnya itu ada BOP dalam kurung biaya bahan penolong. Karena gini ya, BOP itu banyak banget kayak penyusutan gitu, penyusutan mesin gitu kan juga masuk BOP. Jadi mungkin ini lebih disesuaikan sama nanti akunnya. Kalau misal di sana adanya bahan kebetulan di soal ini itu di neraca itu adanya biaya bahan penolong. Nah, kita depannya ditambahin BOP terus dikasih kurung gini, kasih penjelasan biar jelas gitu. Walaupun nanti akhirnya BOP ini akan dijadikan satu waktu perhitungan laporan harga pokok produksi gitu. Terus sama kreditnya itu ada persediaan bahan penolong. Itu sebesar 12.000. Jadi sama tadi persediaan bahan penolong itu karena persediaan itu diaktifkan, kalau bertambah di kredit kita tutup maka kita anggap mengurangi, jadi itu di kredit. Kemudian untuk saldo persediaan awalnya kita membuka kembali kan ya, itu dibalik sama kayak tadi, itu sejumlah yang ada di penyesuaian sebesar 4.000 gitu. Nah, nanti yang muncul di neraca lacur itu yang dikurangi nanti munculnya itu ada 8.000 seperti itu. Kemudian ini untuk soal yang kedua.
penyusutan aktiva terdiri dari penyusutan gedung pabrik dan mesin pabrik sebesar 7.500. Nah, kadang ini penyusutan ini yang bisa menjebak dari teman-teman semua. Kadang kan di neraca itu ada saldonya, terus kok ini penyusutan ini udah ada nominalnya. Jadi kadang teman-teman tuh bingungnya ini dikurangin nggak sih sama yang ada di neraca saldo gitu kan ya. Nah, kalau di sini itu penyusutan aktiva terdiri dari penyusutan pabrik udah ada nominalnya, jadi ini tuh seperti kayak kita udah dihitungin kalau penyusutan di bulan ini tuh sebesar 10.000 dan 7.500, teman-teman nggak usah ngeliat di neraca saldo, jadi teman-teman langsung diisikan aja di lembar jawabannya gitu. Tapi kalau misal hanya ada keterangan penyusutan aktiva untuk 5 tahun atau berapa, nah itu baru teman-teman buka dulu di neraca saldonya, dilihat. Misal ini ya, misal penyusutan aktiva terdiri dari penyusutan gedung pabrik selama 5 tahun. Sedangkan yang di neraca itu 5 juta. Lah berarti teman-teman 5 juta itu dibagi sama 5 tahun, ketemunya 1 juta. Nah itu jawaban untuk lembar jawaban teman-temannya nanti diisi 1 juta. Tapi kalau ini itu udah dihitungin sekalian, udah disebutin, jadi kita tinggal masuk-masukin aja. Nah, untuk yang pertama itu penyusutan gedung pabrik. Seperti yang aku tadi bilang ya, kalau BOP itu banyak, salah satunya ada depresiasi gedung pabrik. Depresiasi ini sama kayak penyusutan ya. Nah, ini kita langsung isikan depresiasinya itu 10.000, kemudian akumulasi penyusutan gedung pabrik sebesar 10.000. Nah, bedanya kalau biasanya kan kalau di kalau di jurnal-jurnal itu kan langsung ya depresiasi gedung pabrik, kreditnya akumulasi penyusutan gedung pabrik. Nah, karena ini manufaktur, jadi itu depannya itu dikasih BOP gitu. Sama kayak yang mesin pabrik. Itu ada BOP depresi mesin pabrik, kemudian kreditnya ada akumulasi penyusutan mesin pabrik. Besarnya juga udah sama, udah ditentuin dari sana 7.500. Jadi soalnya sebenarnya ini tuh simple karena kita cuma masukin doang sih, nggak terlalu rumit kayak biasanya seperti itu. Terus yang ketiga, ini ada upah buruh tidak langsung bulan November yang dibayarkan tanggal 2 Desember sebesar 750. Nah, kebetulan ini juga udah kayak jurnal biasa ya, itu BOP juga, BTKL, biaya tenaga kerja tidak langsung. Oh, ini harusnya BTKTL. Nah, ini juga tenaga tidak langsung kan masuk ke BOP, jadi depannya jangan lupa dikasih BOP sebesar 750. Kemudian untuk kreditnya itu ada biaya gaji dan upah sebesar 750 gitu. Gampang ya teman-teman, cuma masukin aja sih. Mungkin yang agak bingung ya di penentuan nama akun aja sih. Kemudian soal yang keempat, ini ada perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 350. Nah, gini. Tadi aku udah jelasin ada yang harus dikurangin dulu sama neraca saldo awal, ada yang langsung bisa diisikan. Kayak tadi penyusutan bisa kita langsung isikan, tapi untuk perlengkapan kantor ini nggak bisa langsung kita isikan. Karena apa? Karena ini yang diketahui sisanya. Jadi kalau di zona penyesuaian itu yang kita cari itu adalah beban atau yang sudah kita gunakan gitu. Jadi gini, di neraca itu sebesar 1.000, tapi ternyata sisanya itu ada 350 karena penyesuaian. Berarti penyesuaian itu mencari yang sudah kita gunakan. Berarti kira-kira berapa ya? Tadinya 1.000 kok sisanya 350, berarti harus kita kurangin. Jadi besarnya ada 650. Untuk debitnya itu ada biaya perlengkapan kantor, kemudian kreditnya itu ada perlengkapan kantor gitu. Jadi biaya atau beban itu sama, biaya atau bebannya udah kita gunakan itu sebesar 650, kemudian perlengkapan kantor ini berkurang sebesar 650 gitu. Jadi kalau misal teman-teman ada kata-kata sisa, ini teman-teman langsung aja buka di neracanya, terus langsung dikurangin gitu. Jadi nanti kalau pokoknya ininya kalau ada kata-kata sisa, oh berarti ini dikurangi sama di neraca, seperti itu ya. Mungkin itu sih sedikit penjelasan tentang zona penyesuaian. Sampai sini mungkin penjelasanku kecepatan atau ada yang ingin ditanyakan dulu, boleh banget nih buat teman-teman. Ini tak kasih lihat, tapi ini contoh soal yang beda.
Jadi kan tadi kan kolom neraca lajur itu kan ada ini juga, ada harga pokok produksi. Kalau di soal kita tadi itu kan kita kan disuruh menghitung laporan harga pokok produksi juga. Nah, nanti laporan harga pokok produksi itu ambilnya dari mana? Ambilnya dari neraca lajur. Neraca lajurnya yang bagian apa? Yang bagian kolom di harga pokok produksi ini. Jadi harga pokok produksi ini tuh yang masuk itu hanya akun-akun ini, ada pembelian, kemudian gaji pengawas produksi. Pokoknya yang masuk ke harga pokok produksi ini yang berhubungan sama kegiatan produksinya. Nah, nanti untuk laporan laba ruginya ambilnya dari sini gitu. Terus nanti untuk HPP-nya bisa dijadiin satu. Ini untuk Nah, ini jawabannya yang ini. Kan ini kan ada saldo awal, itu tadi dimasukin semua, habis itu penyesuaiannya dimasukin, habis itu neraca saldo disesuaikan, habis itu baru harga pokok produksi. Jadi nanti kita menggunakan nominalnya itu yang udah disesuaikan. Ini untuk jawaban yang tahun kemarin, tapi ini kayaknya ada yang salah sih tadi, coba tak hitung lagi itu. Nah, ini untuk laporan harga pokok produksi. Nah, ini harga pokok produksi untuk PT Grafika tadi. Yang pertama itu ada BDP awal. Biaya dalam proses awal ini ada 7.500. Ini bisa dilihat di neraca. Kemudian kita menghitung biaya produksi itu ada biaya bahan baku awal ya. Ini 40.000, ini dari neraca sebelum disesuaikan. Kemudian ada pembelian, ini kita ambil dari neraca juga sebesar 13.000. Kemudian akhirnya kan 9.000, maka biaya bahan bakunya itu ada 44.000. Kemudian di sini dimasukkan biaya tenaga kerja langsung itu ada 6.500. Kemudian di sini ada BOP. Nah, BOP tadi kan ada BOP itu dijadiin satu yang ada di neraca, kayak tadi ada BOP depresiasi, kemudian ada BOP biaya bahan penolong, itu dijadikan satu totalnya. Ini kayaknya salah sih, harusnya ini kayaknya 35.300 kalau nggak salah. Terus kemudian kita total biaya produksi ini sebesar ini. Nah, nanti ini ditambah ini itu ketemu dengan biaya dalam proses siap jadi. Habis itu dikurangi dengan BTP akhir 2.500, baru ketemu harga pokok produksi 90.850. Itu sih, mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Atau mau tanya yang lain di luar soal ini, kalau aku bisa jawab nggak apa-apa sih. Yuk. Apa ngomongku tadi kecepatan ya? Yuk, yang mau tanya, daripada nanti waktu UAS nyesel loh kalau nggak bisa ngerjain. Nah, tuh bener banget loh, yang mau tanya silahkan. Kalau nggak nanti, kalau misal malu mungkin tanya di sini, apa belum ada yang ingin ditanyakan, terus misal tiba-tiba kok ada yang belum paham, bisa dikirim di grup aja. Nah, aku juga masuk ke grup, nanti tak bantu kalau aku bisa. Kalau nggak bisa mungkin bisa dibantu sama teman-teman yang lain gitu sih. Kalau UASku yang pertama itu masih manual, kita tulis tangan. Tapi habis itu apa ya, ada pokoknya UAS atau UTS aku lupa, itu beliau menggunakan Google Classroom. Jadi di sana udah disediain lembar jawabnya berupa Excel, jadi kita di situ langsung ngisi. Nah, ngisinya nanti itu langsung ke save otomatis gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung buat cara ngisi di Excel gimana biar cepat gitu, bisa sih ditanyain sekalian gitu. Oke. Ya mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan di tutor ini. Kalau ada tiba-tiba ada pertanyaan yang bingung, bisa langsung dikirim ke grup nggak apa gitu. Tapi kalau misal ada yang punya nomorku, kalau mau PC nggak apa, cuma kadang aku orangnya kalau lagi maksudnya online tapi kadang tuh nggak kebales gitu. Nanti buat teman-teman, kalau yang mau PC nggak apa, kalau sekiranya udah lama banget nggak dibalas, kalian bisa nge-PC lagi gitu, nggak usah sungkan buat tanya. Kalau misal jelas kebaca itu, kalian chat di grup, nggak usah PC, nggak apa-apa gitu.
Gitu ya. Ini buat teman-teman yang di sini besok tetap ikutan kan ya. Besok kita ada AKM 2 juga. Itu AKM 2. Ya, ini dosennya sama Bu Fabrina semua kan ya? Iya sama. Iya Kak. Kalau sama aman sih. Kalau yang AKM 2 itu aku sama Bu Amerti kemarin. Jadi mungkin teman-teman yang sama Bu Amerti mungkin kurang lebihnya juga sama. Mungkin Bu Amerti itu benar-benar harus dihati-hati sih di nilai UAS sama UTS-nya kalau nilai kalian mau dapat A gitu sih. Bu Amerti kuncinya cuma itu. Kalau Bu Febrina yang penting kalian ngumpulin tugas. Itu kalau Bu Febrina, kalau Bu Amerti nilai UAS sama nilai UTS. Gitu. Udah nih. Kalau misal udah nggak ada yang ditanyain, aku perwakilan dari YMJ Akuntansi, aku minta tolong banget sama teman-teman bisa on cam sebentar, kita buat dokumentasi ya, buat buat nanti kita laporan ke HMJ Akuntansi kalau kita udah ngelaksanain tutor sebaya yang jilid 1. Nggak apa ya teman-teman, on cam sebentar. Kita foto bentar buat laporan kita ke teman-teman semua. Jangan bilang yang lain belum pada mandi. Aku mandi pagi. Udah dong. Semua Ngapain? Oh, Devel sih kayaknya belum mandi sih Devel. Aku udah mandi ya Kak. Nggak boleh gitu. Iya yang lain sebentar aja kok, habis itu udah bisa ditutup nanti. Buat teman-teman yang lain karena nggak semua dari kita harus laporan juga ke ketua HMJ-nya karena dia kan nggak ikut, jadi harus buat laporan ke teman-teman yang lain. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yuk yang lain loh, ini ada 54 loh. 3 menit aja deh. On semua bentar gitu. kakak. Iya. Ternyata soalnya yang tadi itu hampir persis sama UTS yang kemarin. Oh, hampir persis. Oh, ya mungkin Bu Gabina gitu sih, soal UTS sama UAS itu hampir mirip, cuma yang beda nanti biasanya di angkanya seperti itu. Iya kak. Nah gitu, mungkin ya berarti kurang lebihnya masih sama ya sama kurikulumnya kalian. Tak kirain masih beda juga. Itu dulu soal UASku sih. Yuk yang lain nih, masa nggak ada sih yang on lagi? Alan udah on kan belum nih? Oh, dia bisa di nggak? Di screen nggak? Bisa Kak. Nah, yuk. Hitung dia ya. Kak, bantu aku deh. Yuk. 1, 2, 2, 3. udah? Lagi. Lagi yuk, kayak bebas. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Udah? Ya, makasih ya buat teman-teman. Jangan lupa besok kalau yang gabung ke AKM 2 bisa langsung join lagi ya. Makasih ya, see you. Kasih Kak. Kasih kak. Kasih Kak.